Jangan bergerak. Aduh. Habisi dia. Dah, Kejar. Ayo pergi. Di sana. aduh. Gawat, suhunya terlalu tinggi. Harus didinginkan dulu. Mana orangnya? Kemana dia lari? Di sana, arah sana. Masih terlalu panas. Jaya Pratama, kamu itu anak baru. Kenapa kalau lembur? Anak muda jangan cuma mikirin uang. Aku manajer, menemanimu lembur. Jangan tidak tahu diri. Mana mau aku dimanfaatkan? Katanya yang di rak paling dalam tanggalnya lebih baru. Ini untuk si botak itu. Kukutuk dia botak seumur hidup. Hei, Jaya Pratama, lihat penampilanmu itu. Kamu harus selalu ingat, kamu mewakili citra perusahaan. Duduk yang tegak, proposalmu sudah selesai belum? Jam 10 pagi ini rapat dengan grup raya. Manajer, perut saya tidak enak. Sepertinya maag saya kambuh. Maag apaan? Kamu itu cuma pura-pura sakit. Kamu harus selalu ingat, kamu itu cuma pekerja lepas. Kalau tidak bekerja keras, posisimu bisa digantikan kapan saja. Duduk tegak, cepat kerja. Mana sarapanku? Manajer, uang sarapan sudah 2 bulan tidak dibayar. Bisa punya etika sedikit tidak baik. Nanti dihitung akhir tahun. Kerja dulu sana. Ilmu baca pikiran aktif. Gawat aku terlambat. Proposal sepele ini saja tidak becus. Kalian masih mau kerja di sini tidak? Jaya Pratama, apa kamu tidak punya tanggung jawab? Perusahaan memberimu tugas penting ini. Kamu malah hampir saja terlambat. Sudah, cepat siap. Dari grup raya Pak Luhut akan segera tiba. Kalau gagal, awas kamu. Kalau gagal, jangan seret aku. Kenapa dia bodoh sekali? Kalian berdua menipuku ya. Gawat, jangan diam saja, cepat bergerak. Selamat datang Pak Luhut atas kunjungannya. Siapa yang mau membimbing si botak ini? Aku cuma formalitas saja. Cepat sedikit. Pak Luhut. Dasar tua bangka, lepaskan. Jangan paksa aku menamparmu. Silakan lewat sini Pak Luhut. Ini adalah 4 poin utama dari rencana kerja kita kali ini. Pertama, ringkasan proyek. Yang kedua, Cukup sampai di sini saja. Proposal perusahaan kalian tidak lolos. Pak Luhut, Anda bahkan belum lihat proposal kami. Sudah bilang tidak cocok. Bukankah itu terlalu gegabah? Padahal menurutku proposal kami sangat bagus. Apa?
Kalian tidak terima? Bagus kalau tidak terima. Proposal perusahaan kalian memang tidak lolos. Sial, uang dari jalan langit tidak mudah didapat. Pak Luhut, mohon nilailah secara objektif. Kami sangat menghargai kerjasama ini. Menghargai, lalu mana itikat baik kalian? Jalan langit bukan cuma kasih uang, mereka juga beri komisi 1%. Kamu bisa? Pak Luhut, Anda keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Pak Luhut terima 2 miliar dari Jalan Langit. Ditambah seluruh biaya proyek dengan komisi 1%. Kamu bicara sembarangan. Hei, Pak Seno, beginikah cara perusahaan Anda menuduh saya terima suap tanpa bukti? Ini penghinaan terhadap saya. Pecat dia sekarang juga. Dan minta maaf padaku. Pak Luhut, tenanglah. Hei, Jaya Pratama, kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Saya, Setelah memarahinya, kau tak bisa memarahiku lagi. Jadi begitu, memutarbalikkan fakta. Proposal kami yang sangat bagus ini, Anda tolak begitu saja. Apa Anda tidak takut jika kantor pusat nanti menyelidiki isi proposal ini? Menyelidiki, aku akabirian proposal ini ke Jalan Langit. Nanti akan kubilang kalian yang menjiplak. oh, Pak Luhut akan memberikan proposal kita ke Jalan Langit, lalu menuduh kita menjiplak. How? Benar begitu, Pak Luhut? Fitnah. Ini benar-benar fitnah. Saya akan menuntut kalian di pengadilan. Tunggu saja surat panggilannya. Pak Luhut, saya akan telepon grup raya sekarang juga. Minta mereka memeriksa rekening pribadi Anda. Lihat apa ada uang 2 miliar di sana. Aduh. Pak Seno. Tadi saya cuma bercanda. Proposal perusahaan Anda sangat bagus. Luar biasa. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kerja bagus. Jaya Pratama, cepat kemari. Baik. Cepat berterima kasih pada Presdir. Presdir, kali ini kurasa Jaya telah bekerja dengan sangat baik. Arahan saya dijalankan dengan sempurna. Di bawah pimpinan Anda, kita meraih kemenangan tahap awal. Bagus. Kalau begitu, mulai hari ini kamu jadi supervisor. Dan kamu pekerja lepas. Urusan Pak Luhut sudah kamu selesaikan dengan baik. Ini bonus untukmu. Ambillah. Ambil uangnya dan pergi. Simpan masalah ini rapat-rapat. Jangan paksa aku berbuat kasar. Terima kasih Pak Seno. Anak ini tahu diri. Dia berbakat. Cepat pergi. Cepat. Hei Mega Ayu, kemarin aku benar-benar lembur. Percayalah padaku. Hei Mega Ayu. Mega Ayu, kemarin aku baru gajian. Langsung belikan kamu hadiah. Jangan marah lagi ya. Melihat usahamu yang tulus, aku maafkan kamu kali ini. Tapi kalau ada lain kali, lihat saja apa yang akan kulakukan. Tidak akan ada lain kali. Kemarin kamu tidak menunggu terlalu lama kan? Tentu saja menunggu lama. Aku menunggumu 4 jam penuh. Menunggumu, malam indahku habiskan untuk menunggumu, kamu terlalu percaya diri. Lebih baik ke kelab dengan pacarku. Hei, kenapa melamun? Aku beri kesempatan, pakaikan ini. Cepatlah. Semalam gimana kencanmu dengan pacarmu? Pasti seru banget. Kok dia bisa tahu siapa yang memberitahunya, apa saja yang dia tahu? Soal aborsi itu ketahuan? Kamu bicara apa? Pacar siapa? Aku tidak kenal. Tidak kenal? Hmm. Lalu bagaimana dengan aborsi itu? Sayang, jangan dengarkan mereka. Aku cuma cinta sama kamu. Aku ini gadis yang sangat setia. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Sayang, kalau kamu tidak percaya, besok kita menikah, ya? Cowok bodoh ini gampang dikendalikan. Sayang. Kalau begitu tutup matamu dulu. Menikah? Harus aku yang besarkan anakmu? Kamu benar-benar menjijikkan. Jaya Pratama, kau bajingan.
Lupakan saja faktanya. Apa kamu merasa tidak bersalah sama sekali? Jaya Pratama. Hendra Cakra, apa lagi maumu? Panggil aku ibu pemilik kos. Jaya Pratama masih berani bertanya, sudah berapa lama kamu menunggak? Bayar, cuma mau uang kan? Aku punya uang. Nih. Uang ini cukup? Cukup. Lihat baik-baik uangmu, ya. Aku cuma ambil 20 juta. Selebihnya aku tidak mau sepeser pun. Cepat buka pintunya, aku mau tidur. Dasar mesum. Hei. Kalau tidak beli, jangan pegang-pegang. Kamu mau mencuri, ya? Hah? Sini aku geledah. Hei, sakit. Lepaskan, lepas. Aku beritahu kamu. Ya, di sini ada CCTV. Aduh. Cepat bayar utangmu. Bayar utang. Aduh, Jangan sentuh aku. Kubilang bayar utangmu. bukannya sudah dibayar? Pagi-pagi begini, jangan berisik. Lihat lagi, akan kucungkil matamu. Wow, ada uang untuk pria simpanan, tapi tidak ada uang untuk bayar utang. Kuperingatkan kau. Kalau akhir bulan ini tidak bayar, kami akan sita rumah ini. Sita rumah? Ada apa ini? Kamu punya utang? Kamu berangkat kerja saja dulu. Ceritanya panjang. Bos, ini latte Anda. Kopi dengan ramuan khusus. Rasakan akibatnya nanti. Kopinya enak. Hah? Kenapa kamu tidak minum? Jangan-jangan kamu mencampurkan sesuatu di dalamnya? Mana mungkin? Oh. Jaya Pratama. Kamu bersiap-siap, temani aku bertemu klien. Baik. Pak Dirut ajak aku juga dong. Hah? Dia kenapa? Mungkin dia salah makan. Pakaian macam apa ini? Bagaimana bisa bertemu orang seperti ini? Kalau begitu aku pulang ganti baju? Tidak perlu, kamu masuk mobil dulu. Pramuniaga, bantu dia ganti baju. Silakan lewat sini.
Pak Seno ini. Tenang, kantor yang tanggung. Sudah, cepat ganti. Aku tidak tahan melihatnya. Dengar, aku ini kaya raya. Pilih saja sesukamu. Aku mau yang ini. Permisi, Mbak. Bungkus semua yang ada di baris ini. Kamu baik sekali. Love sesin apuku lepas. Hei, Senonanda. Gwenip, kamu mau di sini. Pacar baru lagi? Bukan begitu. Dia hanya salah satu penggemarku. Kamu tahu kan, di hatiku cuma ada kamu. Setelan ini bagus. Pria simpanan dari mana ini? Bocah, aku peringatkan kau. Jauhi Senonanda. Dia milikku. Kamu dengar tidak? Jangan pedulikan orang gila ini. Ayo kita pergi. Diam, cepat ikut aku. Bicara sekali lagi, aku cekik kamu. Hey, which bear? Aldi, boarding suara me. Aku kenal dia. Dia mantan pacarku. Mantan pacar? What had I belahiyas nu? Dia cuma karyawan rendahan. Ya, hampan by was finil. Dia yang memutuskanku. Aku tidak peduli. Kamu harus membalaskannya untukku, ya sayang? Tenang saja, sayang. Pasti akan kuhabisi dia. Kerjamu bagus. Pantas dengan pakaian dariku. Pak Seno, pakaian ini sepertinya belum dibayar. Bayar apa? Toko ini milikku. Oh iya, hasil kerjamu kali ini bagus. Ku beri kamu libur setengah hari. Oh, baik. Hati-hati, Pak Seno. Dia tak bertanya apa aku searah. Mas, temanku pingsan di toilet. Bisa bantu saya angkat dia? Baik. Mbak. Sudah panggil ambulans? Belum. Ini penyakit lamanya. Tidak perlu panggil ambulans. Terlalu merepotkan. Ayo bangun. Kamu tidak apa-apa. Mbak, jangan salah paham. Temanmu bilang kamu pingsan. Dia minta tolong padaku. Hei, Mbak. Hei. Tolong, ada orang mesum. Ada yang berbuat tidak senonoh di toilet. Aku bukan orang mesum. Mbak, Anda salah paham. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu. Aduh, Ada yang berbuat mesum padaku. di mana orangnya? Di dalam sini. Satpam, lihat. Aku punya buktinya. Wah, benar ternyata. Ilmu menghilang. Aktif. Loh, mana orang mesumnya? Di mana dia? Di mana orangnya? Ada hantu. Di mana orangnya? Minggir. Untung aku bisa menghilang. Kalau tidak, aku bisa dikira mesum. Sayang sekali, baju itu mahal. Mereka bilang aku cari masalah. Jangan-jangan. Bagaimana kamu bisa tahu sandi rumahku? Ini rumahku. Tentu saja aku tahu sandinya. Kenapa kamu tidak pakai baju di rumah? Ini rumahku. Aku mau pakai baju atau tidak, itu urusanku. Kenapa? Rumahmu? Ini rumahku. Aku sudah bayar sewa. Itu tetap rumahku. Kamu? Kalau tidak ada urusan lain, silakan kembali ke kamarmu. Aku mau tidur. Jaya Pratama. Hah? Aku cantik, kan? Anak bodoh. Terpesona ya?
Lihat saja caraku menaklukkanmu. Cantik sekali. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu malam-malam begini? Berpakaian seperti ini ke rumahku. Apa, pemilik rumah mau kasih bonus? Jaya Pratama, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu membantuku? Pinjami aku 500 juta. Tenang, aku tidak akan minta gratis. Aku pasti akan memuaskanmu. Ayo, lakukan. Begitu kamu menyentuhku, aku akan berteriak minta tolong. Dasar bocah bodoh. Tunggu saja ganti ruginya. Lalu bagaimana cara memuaskanku? Aku benar-benar sudah kehabisan cara. Rumah ini adalah aset terakhirku. Aku harus mempertahankannya. Aduh mbak, jangan menangis, jangan berisik, nanti orang dengar. Nanti mereka kira aku berbuat macam-macam, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Jaya Pratama, kalau kamu mau membantuku, aku rela melakukan apapun untukmu. Duduk dulu. Ceritakan padaku, bagaimana kamu bisa punya utang sebanyak ini, sampai rumahmu mau disita. Aku tidak punya utang. Ini semua ulah mantan suamiku. Jadi, mantan suamimu tak hanya membawa kabur hartamu. Dia juga menggadaikan rumah ini. Kalau utangnya tak dilunasi akhir bulan ini, rumah ini akan dilelang, kan? Makanya aku mau pinjam 500 juta, ditambah dengan tabunganku, untuk melunasi utangnya, dan mempertahankan rumah ini. Aku tak punya uang sebanyak itu, kalaupun ada, aku tak akan meminjamkannya padamu. Tapi kalau kau mau membebaskan uang sewaku, aku bisa bantu cari cara. Aku janji, asalkan kau bisa selamatkan rumahku, kau boleh tinggal di sini sesukamu. Aku pegang janjimu. Aku pegang janjiku. Lalu, apa rencanamu? Hei, kau tahu alamat perusahaan pinjaman itu? Aku tahu. Ayo ditambah lagi minumnya. Aku sudah habis sebotol. Sudah mau habis nih. Aku makan dulu. Makanlah, loh. Mati lampu. Masa sih? Tak ada pemberitahuan. Kak. Jangan-jangan ada hantu. Diamlah. Tidak ada hantu di dunia ini. Pasti hantu. Selama ini kita ikut bos. Sudah banyak melakukan hal jahat. Aku tahu kita pasti kena karma. Benar, ada hantu, benar, ada hantu. Ilmu menghilang ini memang berguna. Di mana barangnya? Kusuruh kalian berjaga. Begini cara kalian berjaga. Apa kalian mau aku bangkrut? Cepat bereskan semuanya. Bos, kita pindah tempat saja tadi malam. Tempat ini berhantu. Berhantu? Mana ada hantu? Kalaupun memang ada, kalian tetap harus bekerja untukku. Cepat. Wah, hebat sekali Bos Wira ini. Antut ep kalian seni. Kami datang untuk melunasi utang. Kalau begitu, berikan padaku. Hah? Berikan apa? Uangnya. Bukankah kalian mau bayar utang? Bos Wira sepertinya salah dengar. Kami bukan mau membayar utang. Kami datang untuk melunasi utang. Apa? Kau membawa pria simpanan ini untuk membelamu? Ku beritahu kau, tidak akan bisa. Orang mati pun tak boleh utang padaku. Dan kau
Bocah, jangan coba-coba main kata denganku. Denganku, kalian hanya punya satu pilihan, bayar. Bos Wira salah paham. Tapi tak apa, karena kau menyuruh kami membayar utang. Surat perjanjian utangnya, kontraknya, apa tidak sebaiknya kau tunjukkan pada kami? Sebaiknya kau jangan macam-macam. Bos, kontrak ini hancur semua. Bagaimana bisa? Siapa yang melakukannya? Ini ulahmu, kan? Ulahku bagaimana? Aku malah bilang ini ulah hantu. Benar sekali benar, Ken. Tadi malam tempat ini benar-benar berhantu. Tutup mulutmu. Bocah, jangan pikir kalau suratnya hilang, kau bisa bebas dari utang. Ku beritahu kau, tidak mungkin. Hari ini, ada atau tidak ada suratnya. Kau tetap harus bayar. Bagaimana aku membayarnya tanpa bukti? Siapa yang bisa membuktikan aku berutang padamu? Dia bisa membuktikannya. Perlu aku buktikan sekarang juga? 2. Amaas. Tidak perlu. Kau bawa 500 juta, kita anggap lunas. Kalau kau tak bisa membawanya, tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Oh ya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Cantik, siapa yang memberimu nyali? Untuk bicara seperti itu pada bosku, sangat tidak sopan. Biar kuajari kau sopan santun. Boleh, Kakak. Anak muda memang staminanya bagus. Langsung tertidur. Cantik. Kau disuruh gua dishing untuk cari masalah? Cantik sekali. Aku datang untuk urusan pinjaman. Katakan saja. Oh, pinjam berapa? Anda salah paham. Maksudku, aku datang urus pinjaman. Aku punya uang untuk dipinjamkan. Bagaimana kalau aku tidak mau pinjam? Kalau tidak mau. Kakak. Aku ingin. Kau pasti tidak akan menolak, kan? Oke, kau menang. Nanti setelah dapat uang, aku kabur. Kau tak akan dapat sepeser pun. Dia mau kabur. Omong kosong, aku sudah lama di dunia ini, kepercayaan itu yang utama. Pak Juna, lihat, kontrak sudah ditandatangani, surat utang juga sudah ditulis. Kapan uangnya cair? Hah? Transfer? Transfer apa? Uang yang kupinjam darimu tadi. Aku tidak memberimu uang. Tidak ada. Aku tidak transfer uangnya. Lalu, kenapa kau tulis surat utang? Kau. Sudah dapat informasinya? Belum. Dia sangat misterius. Bahkan di dark web pun tak ada. Bodoh, begini saja harus kuajari. Tak ada data, tak bisa ditangkap. Cepat tangkap dia sekarang juga. Memelihara kalian memang sia-sia. Maaf, semua operasi penangkapan gagal. Belasan orang kita terluka. Tapi apa? Serangannya yang sangat terukur. Dia tidak pernah membunuh. Anak buah kita paling parah hanya luka berat. Hatinya lembut, punya prinsip. Aku suka orang yang punya prinsip. Cari tahu siapa yang sering dia temui. Pria ini, Jaya Pratama, 25 tahun. Dia kerja di perusahaan Senonanda. Oh? Dia punya pacar kekarunan bernama Mega Ayu. Tapi mereka sudah putus beberapa hari lalu. Yang di sampingnya itu pemilik kosnya, namanya Hendra Kakra. Kalau begitu, mulai dari pria itu, aku tidak peduli caranya bawa kembali barang itu untukku. Baik. Pak Juna, terima kasih banyak. Kalau bukan karena bantuan Anda, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak masalah, ini bukan untukmu, tapi untuk dia. Hah? Untukku? Ya, untukmu. Kenapa? Karena perubahan tubuhmu belakangan ini. Tubuhku sehat-sehat saja, Kak Hendra, ayo. Hei, kau sungguh ada masalah. Sudah, ayo pergi. Pak Juna, maaf ya. Tidak apa-apa.
Kita akan segera bertemu lagi. Sebeskan mereka untukku. Selesai, ku beri kau 200 juta lagi. Pria simpanan aku suka. Jangan gegabah. Wanita siaran itu sangat kuat. Tidak masalah. Aku, si wajah berparut, sudah lama malang melintang. Orang hebat mana yang belum kutemui? Katakan, kau mau tangan atau kakinya? Aku mau sesuatu yang dia punya. Surat utang 5 miliar itu. Tidak masalah, tapi bayaranku jadi 500 juta. Apa ada yang aneh di wajahku? Kelihatannya biasa saja. Kenapa ada orang yang... Cek. Apa dia punya kelebihan khusus? Bu Seno, aku bekerja bukan menjual diri. Ada klien besar akan datang, dan dia menunjukmu untuk menemaninya. Ini proyek yang akan dia tinjau. Kau harus serius menanganinya. Siapa yang mau membelimu? Jangan salah. Pria ini makin dilihat makin tampan. Kalau sampai domba masuk kandang harimau. Kau harus menemaninya 24 jam. Paham? Setelah kerjasama selesai, bonusmu. 300 juta. Bekerjalah dengan baik. Ini proyek besar. Apa aku bisa ganti Lamborghini baru? Tergantung padamu. Uangnya memang banyak, tapi menemani 24 jam. Klien ini tidak punya permintaan aneh, kan? Tenang saja, kalaupun ada. Kau pasti tidak akan rugi. Lagi pula arti dari sabut baja adalah kekayaan dan kesabaran. Bu Seno, aku baru ingat. Kakekku menikah hari ini. Aku harus pulang. Bagaimana kalau ganti orang lain? Presiden Direktur Pak Juna sudah tiba. Aku segera ke sana. Tuan Jaya. Hai. Kita bertemu lagi? Kenapa dia harus mencariku? Kau pasti menahan diri sekali, ya? Banyak yang ingin kau katakan padaku, kan? Kenapa kau selalu menggangguku? Aku mengganggumu? Ya. Kau ini gila, ya? Kalau bukan karena kau mencuri barangku, apa aku akan mengikutimu? Jangan bercanda. Aku, Jaya Pratama, orang baik. Selama hidupku, aku tidak pernah mencuri. Tidak mungkin, mustahil. Kau tidak mencuri? Ya. Kekuatan supernya enak dipakai, kan? Aku tak mengerti ucapanmu. Kekuatan super apa? Aduh, bagaimana ya bilangnya? Kau mencuri minumanku di minimarket. Makanya kau punya kekuatan super. Itu sebenarnya bukan milikmu. Mungkin itu teknologi alien dari 1000 tahun lalu. Teknologi alien? Aku pasti dikira orang gila. Memang gila. Kau bisa dengar apa yang kukatakan? Katakan saja. Tidak. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Bercanda ya? Kau pasti punya kekuatan super lain. Katakan, apalagi kekuatanmu? Baiklah, karena dia tak mau bilang, akan kulihat sendiri. Kekuatan apa? Kau akan segera tahu. 3, 2, 1. Pria simpanan. Sudah bangun? Pria simpanan, kau sudah bangun? Siapa kau? Mau apa? Jangan khawatir, selama kau mau bekerja sama, aku tidak akan menyakitimu. Bekerja sama? Kerja sama apa? Coba bujuk pacarmu itu. Suruh dia bekerja sama dengan kami. Bang, Anda salah paham. Dia bukan pacarku. Pria simpanan, kau pura-pura bodoh? Hati-hati, ku gores wajahmu nanti. Bang. Di mana ini? Yo, sudah bangun? Kalian mau apa? Kami disuruh orang untuk mengambil surat utang darimu. Surat utang 5 miliar? Wah, kau pinter juga. Kalau begitu jangan buang waktu, serahkan. Aku jamin tak akan menyakiti kalian. Apa Wira yang menyuruhmu? Jangan banyak omong, cepat serahkan suratnya. Suratnya ada padaku, tapi tanganku diikat. Bagaimana kalau kau ambil sendiri? Ada hal sebagus ini? Sini,
Baiklah, aku akan memuaskanmu. Jangan sentuh aku. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba kau rasakan ditendang olehnya. Sakit atau tidak? Ha? Aduh. Wanita sialan, lihat saja. Akan kubunuh kau. Hei, jangan. Lihat saja. Akan kubunuh kau. Hei, Sutran. Kau mau memberontak? Bos, kau salah paham. Kalau kau menusuknya, kita tidak akan dapat surat utangnya. Kalau tidak ada surat utang, kita tidak akan dapat uang. Lagi pula, kalau langsung dibunuh, terlalu enak untuk wanita ini. Masuk akal, lanjutkan. Begini saja, kita ambil dulu surat utangnya. Lalu? Lalu bagaimana? Wanita ini cantik sekali. Selesai, biarkan anak-anak bersenang-senang. Setelah itu, jual dia ke luar negeri. Biar dia jadi bandar judi. Kaya sekali kau ini. Pikiranmu harus lebih terbuka. Kenapa harus menunggu nanti? Sekarang juga bisa, kan? Usah bersilaturahmi duluan. Minggir. Kau tidak tahu seleraku. Apa dia cantik? Cantik. Apa, cantik tidak? Tidak cantik. Kuberikan pada kalian. Cepat bawa dia pergi. Cepat. Ayo. Pak Juna, maaf merepotkanmu. Pria simpanan. Aku akan bersikap lembut. Jangan takut. Apa yang kau lakukan? Aku laki-laki. Aku memang suka laki-laki. Hanya banci yang suka perempuan. Pria sejati harus bersama pria. Pria sejati harus bersama pria. Jangan. Dito. Ada apa, Dito? Jawab aku. Sepertinya dia tidak bisa menjawabmu lagi. Kusuruh kau berpikir terbuka. Kusuruh kau jadi bandar judi. Masih mau? Tolong, ada pembunuhan. Hei, tunggu dulu. Aku punya cara. Bos Wira, halo. Ya, ini aku. Urusannya sudah beres. Datanglah ke sini untuk mengecek barangnya. Kita serah terima langsung uang dan barang. Apa? Kau mau aku yang antar ke sana? Jangan mimpi, cek barang di tempat. Langsung transfer. Sudah ya. Aktingku bagus, kan? Kau serius? Kali ini mereka gagal. Siapa jamin tidak ada lain kali? Terus-menerus begini, siapa yang tahan? Kita habisi saja sampai ke akarnya. Sepertinya salah paham. Sepertinya ini salah paham. Bos Wira. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin bertaruh denganmu. Kalau kau menang, ambil surat utang ini. Kalau aku kalah? Kalau kau kalah, tambah 500 juta lagi. Bagaimana? 500 juta untuk 5 miliar. Sangat menguntungkan, kan? Siap terima kekalahan? Siap terima kekalahan. Ayo bagikan karunia. Jangan bilang aku curang. Biar dia yang bagikan, bagaimana? Baik. Aku? Baik. Bos Wira lihat dulu. Berani tidak kau biarkan aku tambah taruhan? Tambah taruhan? Coba aku dengar. Bagaimana caramu menambah? Aku tambah 500 juta lagi. Kalau aku menang, kembalikan surat utangnya. Ditambah
Kau utang 5 miliar padaku. Berani tidak? Kau seyakin itu? Akan menang? Aku punya 1 king. Paling tinggi ada 4 king. Kartumu paling banter cuman straight. Kenapa aku tidak bisa menang? Kenapa aku tidak mungkin dapat straight flush? Wiyabadi, berani tidak kau biarkan aku tambah taruhan? Kau tidak takut aku ingkar janji? Tidak ada yang bisa utang padaku dan tidak bayar. Aku juga tidak takut kau ingkar janji. Ayo, buka kartunya. Aku 4 of a kind king. Hati 9 ada padaku, kau kalah. Kenapa? Mau ingkar janji lagi? Bos Wira, coba lihat kartumu dulu. Di mana hati semainku? Kau curang. Aku tidak lihat kartu sama sekali. Kalian semua lihat kan? Oswira, Bagaimana aku bisa curang? Aku. Kau. Bos, Tehnya sudah siap. Tidak terima. Dia pasti babi curang. bos, aku punya satu cara. Pasti bisa membantumu balas dendam. hanya saja sedikit mahal. Cepat katakan. Biarpun aku bangkrut, aku harus menghancurkannya. Bos pernah dengar Tuan Chandra? Tuan Chandra, Memangnya kau siapa sampai aku harus turun tangan? aku bersedia membayar 500 juta. Ini semua hartaku. Kau pikir aku butuh uang recehmu? Tuan, aku mohon. Asalkan kau bisa membereskan Rania Juna, wanita sialan itu, sisa hidupku akan jadi milikmu. Siapa? Mau kamu apakan dia? Aku mau nyawanya. Aku janji. Benarkah? Kamu meragukan Tuan Chandra? Tidak, ini cek untuk Anda. Aku bisa ambil sendiri. Kita sudah dibayar, ayo bekerja. Kirim prajurit dewa palsu. Ingat, sekalian kumpulkan data uji coba. Kamu semalaman tidak pulang. Apa kamu dalam bahaya? Orang suruhan Bos Wira. Apa aku menyusahkanmu? Kak Hendra, aku hanya lembur di kantor. Lembur bisa sampai terluka. Aku cuma terjatuh. Tenang, aku baik-baik saja. Mana mungkin aku tidak khawatir. Orang-orang seperti Bos Wira itu akan melakukan apa saja demi uang. Mereka tidak punya hati. Dia mengganggumu, kan? Bagaimana kalau kita lapor polisi? Tenang saja, dia tidak akan mengganggu lagi. Benar mereka yang mencarimu. Bagaimana kalau rumah ini kuberikan saja? Aku khawatir, bagaimana kalau... Tenang, tak akan terjadi apa-apa. Jaya, temani aku belanja. Aku tidak lihat, aku tidak lihat. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Tidak, tidak. Aku mengganggu kalian ya. Kamu mau apa? Aku kesini mengajakmu belanja. Aku tidak mau. Kamu tidak mau? Aku tidak mau. Baik. Awas kamu ya. Kalau kamu tidak pergi, aku akan telepon bosmu Seno. Katanya akan menemaniku 24 jam. Kenapa tiba-tiba tidak mau pergi? Pelayanannya buruk sekali. Apa-apaan kamu ini? Apa yang mau kamu lakukan? Mau apa katamu? Tidak akan kuberitahu. Temani aku belanja. Jika moodku baik, akan kukatakan. Ayo. Pak Juna. Ayo pulang, aku sudah tidak kuat jalan. Kamu laki-laki kok lemah sekali. Baru sebentar sudah lelah.
Wah, pria brengsek. Wah, ganti perempuan lagi? Jaya, kenapa dulu aku tak lihat sifat aslimu? Pacarmu? Mantan, sudah lama kami putus. Kamu. Aku. Kamu kelihatannya lumayan. Kamu cantik dan seksi. Kenapa suka dengan pecundang ini? Jangan-jangan kamu ditipu olehnya? Biar ku beritahu ya, dia cuma karyawan rendahan. Tidak punya uang. Kamu bicara apa? Ini Pak Juna, klien besar perusahaan, jangan asal bicara. Klien besar? Hebat juga kamu, Jaya. Dapat wanita kaya lagi. 2 hari dapat 2 wanita kaya. Jaya, kamu memang jago jadi pria simpanan. Sampai sebegitunya, hebat sekali. Hei, Keluarlah, jangan sembunyi lagi. Anak buah Tuan Chandra. Hanya segini kemampuan kalian? Kamu pikir jarum bias itu tidak berguna kalau tidak kena? Percuma, jarumnya dilapisi obat Bio Super, cukup 0,5 detik untuk meresap ke kulit. Kalau pom gitu, bereskan tikus ini dulu. Dualzi Kekuaisa Super, mulai. Kerjaanmu menyuntik orang. Kamu ini preman ya? Wah, romantisnya aku juga mau. Kak Hendra, malam-malam begini, kenapa mandi di rumahku? Jaya, soal Bos Wira. Aku sangat berterima kasih. Kalau tidak, rumahku satu-satunya ini pasti sudah hilang. Bocah, kamu tidak akan bisa lari dariku, jadilah budakku. Kamu bawa perempuan pulang lagi. 2 orang sekaligus. Dasar sampah, mesum, dasar gila. Pak Juna, Mega Ayu. Kamu mencariku? Hah? Wah, Mega Ayu, pagi-pagi sudah genit sekali. Kenapa kamu pakai kemejaku? Cepat lepas. Dulu kamu tidak begini. Dulu kamu sangat lembut. Lembut apanya? Mega Ayu, ku bilang sekali lagi. Kita sudah putus. Kamu dan aku. Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan lagi. Di mana Pak Juna? Pak Juna? Oh, Jaya. jangan-jangan kamu jadi pria simpanan? Begini saja, Jaya pakai uang wanita kaya itu untuk membiayaiku bagaimana? Hah? Mega, kamu sudah gila ya? Cepat berangkat kerja, nanti telat. Untuk apa kerja? Sayang, mulai sekarang, aku akan setia padamu saja. Aku bisa melakukan banyak hal loh.
Mega Ayu, kamu tidak mau jadi resepsionis lagi? Sudah jam berapa ini? Kenapa belum datang buka kantor? Mau membuat semua orang menunggumu. Cepat datang ke sini sekarang. Senonanda, menikahlah denganku. Aku tulus padamu. Aku sangat mencintaimu, Senonanda. Paman sudah merestui kita. Senonanda. Aku mohon, Senonanda. Jaya? Proyeknya Pak Juna. Bagaimana hasil surveinya? Kita rapat sekarang. Hei, kamu lagi. Ini peringatan keduaku. Kalau begini terus, aku tak akan segan-segan. Hei kawan, cincinmu sepertinya palsu. Itu buat bikin. Lihat. Koi. Persetan dengan cinta. Kamu periksa ini. Baik. Bang. Beritahu aku. Aku janji akan rahasia. Hei. Kamu, cepat bangun, cepat. Aku mau pergi belanja. Sini bang, duduklah. Ini bang, cerutu Havana asli dari Kuba. Cobalah. Aku tidak merokok. Bang, jurus yang tadi kamu pakai, itu ilmu bela diri ya? Kamu pasti seorang master. Apa kamu sudah mencapai puncak kekuatan tersembunyi? Apa kamu bisa membuat orang terpental? Bisa tunjukkan suara harimau dan macan? Biar aku lihat dong. Aku hanya memberitahumu seorang. Aku pertapa yang turun gunung, tingkat inti emas. Kak, ajari aku dong. Berapapun ku bayar, aku akan bersujud padamu. Tidak usah. Begini, tergantung kamu berbakat atau tidak. Kebetulan aku punya sebuah buku, Jurus Rasi Bintang. Rasi Bintang? Sini, minta nomormu, nanti kukirimkan. Setelah itu, kamu salin 1000 kali. Jika kamu bisa merasakan aliran energinya, perguruan akan menerimamu. Baik, guru. Kwalifikasi aktivitasku. Jaya, kamu keterlaluan. Kamu membodohinya. Sudah waktunya pulang. Pak Seno. Ayo, aku traktir kamu makan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Oke. Hei, Ayo. Coba kupikirkan. Kamu mau apa? Kuperingatkan, ya, jangan macam-macam. Di sini banyak CCTV. Kalau kamu nekat, aku akan berteriak. Kecuali kamu membungkam mulutku. Aku hanya lihat kamu keberatan, makanya aku bantu. Kamu pikir apa? Kamu kenapa? Gelombang kekuatan super. Aktif. Hei, kamu tidak apa-apa? Aneh.
Kenapa rasanya hilang? Bos, silakan kopinya. Aku sentuh, ya? Apa-apaan ini? Pergi sana. Sini. Bos. Jangan mendekat. Bos. Bos. Tunggu aku. Jangan ke sini. Bos, tunggu aku, tunggu. Prajurit Dewa Palsu, terus tingkatkan biar Mega siapkan data selanjutnya. Selain itu, atur pertemuan denganku. Baik, perlu panggil Nona Rania Juna? Tidak perlu, aku mau menemuinya sendiri. Dakai Watena kuat lagi. Aku tidak sanggup lari. Bos, sekali lagi saja, sekali lagi. Aduh, awas. Nikmat sekali. Sudah tak, Kak. Tak perlu diantar. Jaga kakakku baik-baik. Katakan saja kalau perlu apa-apa. Hei. Jangan siam, Tuan Chandra ingin beardmu tingganmu. Tanganmu terluka? Tidak. Lalu, apa maksudmu ini meremehkanku? Bukan begitu, Tuan Chandra. Biar ku jelaskan. Lepaskan sarung tanganmu. Aku dengar kinerjamu bagus di perusahaan Seno. Kau bahkan melindunginya. Teruskan aja, aku hanya punya satu keponakan. Aku sangat berharap kita bisa menjadi keluarga. Minumlah tehnya. Kau tertarik melihat koleksiku? Bagaimana? Gelombang pertama abad pertama terjadi saat minum teh dengan Anda. Yang kedua, saat dia melihat tombak dewa. Energi dari kedua gelombang itu sudah melebihi prajurit Dewa Palsu saat membangkitkan darah dewa. Kamu yakin? Aku memang belum tahu prinsipnya, tapi aku 99% yakin darah dewa ada di dalam tubuhnya. Kalau begitu, ambil kembali untukku. Darah dewa itu milikku. Tampan, perlu tumpangan? Bos? Pamanku bicara apa denganmu? Bukan apa-apa. Hanya minum teh saja. Dia menunjukkan sesuatu padaku. Tombak yang aneh. Bagaimana kau tahu? Kau ingin bilang, bagaimana aku tahu? Pamanku bertemu karyawanku. Mana mungkin aku tidak tahu? Oh. Kalian itu. Kerabat? Kata orang, keponakan mirip pamannya. Apa kau mirip dengan pamanmu? Tentu saja. Waktu aku kecil, semua orang bilang aku anaknya. Oh. Berarti kau juga mewarisinya? Mewarisi apa? Jaya, kamu bicara apa sih? Bos, sudah sampai. Mau mampir minum?
Oh, aku tidak haus. Kalau begitu, mau lihat kucingku, dia bisa salto loh. Aku alergi bulu kucing, lain kali saja ya. Sekarang pura-pura bodoh. Cepat pergi. Aduh, bodohnya aku. Tak usah disesali. Hidupmu tak akan lama. Kau akan segera mati. Aduh, Pak Juna, kau membuatku kaget. Terakhir kali kau pergi tanpa pamit. Tahu tidak berapa banyak uangku yang hilang? Sekarang kau datang menakutiku lagi. Jadi kau pikir aku menipumu? Tenang saja. Aku sama sekali tidak takut dengan kekuatanmu. Kau tahu aku punya. Aku tidak hanya tahu. Aku tahu lebih banyak darimu. Coba remas ini. 100 kilo? Apa maksudnya? 100 kilo adalah batas manusia biasa. Setelah latihan yang sangat lama. Itu kekuatan genggaman maksimalnya. Apa kau pernah berlatih? Nah kan? Kau yang menyetir, aku tunjukkan jalan. Lewat sini. Bimau, ich momnom kinya. Zaki Fajer. Awas berbahaya. Bima, aku aman. Jangan mainkan terus dua benda rongsokan itu. Kau harus percaya pada sains. Sains memberitahuku harta itu ada di sini. Zaki Fajar. Barang di sini subsyadin. Catat ini, penemuan pertama. Peradaban Aztec. Cairan modifikasi prajurit elang. Tes energi akan dimulai. Jet sinergi dimulai. Energinya terlalu besar. Yang kau minum waktu itu adalah cairan seperti di video ini. Sebuah kepadatan energi. Yang jelas bukan dari bumi. Sederhananya cairan di tubuhmu jika meledak. Energinya setara 5 bom nuklir. Tidak mungkin, kau pasti bohong. Aku bohong? Buat apa aku bohong? Apa kau tidak sadar? Apa yang terjadi padamu? Dan lagi berdasarkan analisis cairan ini, sama sekali tidak bisa diserap oleh makhluk hidup karbon. Sederhananya, benda ini hidup. Jadi, aku harap kau mau bekerja sama. Untuk mengeluarkannya dari tubuhmu. Bisa ambilkan aku air? Gawat. Bagaimana ini? Mengeluarkannya? Itu sama saja membedahku. Tidak. Mereka tidak boleh menemukanku. Aku harus lari. Di mana ini? Tolong, siapapun tolong aku. Apa ada orang di sini? Tolong, tolong. Pak Juna, tolong aku. Jangan berontak lagi. Nanti akan sangat sakit. Simpan saja tenagamu. Aku peringatkan kau, cepat lepaskan aku, atau aku lapor polisi. Lepaskan aku. Bagus. Semangat sekali. Bawa peralatannya. Mulai. Tunggu. Kalian tak memberiku bius? Hei! Jangan, jangan. Sudah bangun? Kenapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Pintumu tidak terkunci. Oh, begitu. Istriku, Wimiteku, dan Ostong makan di rumah. Terima kasih sudah mengantarku. Aku akan bersiap-siap dulu. Tunggu. Kau bukan si botak itu. Aku tahu tak bisa menipumu.
Kau disuntik obat Bayu Super dan hanya pingsan kurang dari 10 detik. Kau memang aneh. Bosku ingin bertemu denganmu. Ikut aku. Aku beri kau kesempatan. Ikut denganku atau mati. Mati saja kau. Sayang sekali dia kabur. Tidak, di sini terlalu berbahaya. Aku harus segera pergi. Hei, Jangan bergerak. Kak, mau apa? Serahkan semua barang berhargamu, juga pakaianmu, atau kubunuh kau. Kau hanya mau uang, kan? Aku sedang sakit parah, tidak bisa bergerak sama sekali. Tolong panggilkan ambulans. Aku akan memberimu 10 juta, tidak 20 juta. Wah, benar-benar sakit ya? Baguslah kalau begitu. Ayo. Guru, sini, cepat naik. Guru, makan pelan-pelan, jangan tersedak. Minum susu ini. Guru, kamu terlihat linglung sekali. Tadi kalau aku tidak mengerem tepat waktu, kamu pasti sudah kutabrak. Ayo minum susunya. Oh, ayo tuh, kamu habis melawan penyihir jahat ya? Makanya kamu terluka begini, kamu terlihat sangat lemah. Bagaimana kalau aku bantu menyembuhkanmu? Begini saja, ikut aku pulang ke rumah. Di berangkas ayahku ada ginseng berusia 500 tahun. Nanti aku curi untukmu biar pulih. Nanti, kalau sudah sembuh ajari aku ilmu sakti, bagaimana? Aku mulai dari murid luar dulu ya. Tidak, jadi murid biasa juga boleh. Bagaimana? Tidak perlu, aku yang akan merawatnya. Siapa? Babat Baikui, bagaimana kamu bisa masuk? Dengar ya, tempat ini akan kusewa. Cepat keluar. Jangan kira karena kamu cantik, aku tidak akan berani melawanmu. Kuberitahu ya, sejak awal aku menekuni ilmu ini, hatiku tulus untuk berlatih. Kalian para penggoda tidak akan bisa merayuku. Ini apaan nih? Guru. Dia bukan istrimu kan? Hah, tidak. Kondisimu sangat buruk. Bisa kehilangan kendali kapan saja. Apapun yang kau katakan percuma. Aku tidak akan kembali bersamamu. Aku lebih baik mati daripada dibedah. Lagi-lagi begini. Apa kekuatan spiritual akan bangkit? Dokter Bima. Nanti saat pembedahan bisa beri aku bius lebih, aku takut sakit. Tenang, ini bukan markas preman. Benarkah? Iya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sudah kubilang berkali-kali. Apa kamu percaya? Ada 2 kabar. Dengar yang baik dulu. Tidak ada kabar baik. Semuanya buruk. Kabar pertama. Aku bisa pastikan sepenuhnya. Cairan misterius di tubuhmu itu. Hidup. Cairan itu terus menggerogoti otakmu. Kedua, aku belum menemukan cara untuk memisahkannya dengan aman dari tubuhmu. Jadi tetap harus dibedah? Sini. Lihat ini. Setelah melihat ini, kamu akan tenang. Benda ini ajaib. Ini yang namanya otak terendam air ya. Betul. Tapi ini otakmu. cairan di sekitar otakmu ini. Sale cairan misterius in si minum. Cairan itu sedang melahap otakmu. Lihat warnanya. Seiring otakmu terus dilahap. Sibeten supermu akan semakin fob. Sampai akhirnya habis dimakan. Jadi ini bisa dibilang aku mengorbankan otakku untuk mendapat kekuatan,
Tuan Jaya memang berjiwa besar. Masih bisa bercanda saat sulit. Aku salut. Bukannya aku santai, hanya saja aku percaya padamu, Profesor. Maksudmu? Kamu bisa memberitahuku hal ini dengan begitu tenang. Berarti kamu pasti punya solusinya. Karena Tuan Jaya sangat mempercayaiku. Akan kutunjukkan sesuatu yang lain. Baik. Ini cairan misterius sisa minumanmu. Rani Arjuna yang membawanya pulang. Setelah ku cermati berkali-kali, cairan ini punya kehidupan. Lihat, Dai. Setelah melahap makhluk organik, Mereka menyerap nutrisinya untuk tumbuh. Aku terpaksa menggunakan sengatan listrik untuk menguras energi mereka, menghindari ancaman. Hei Jaya, apa yang kamu lakukan? Tentu saja menyelamatkan kaum dewa. Rani Arjuna, hentikan dia. Dia dikendalikan. Dr. Bima. Berhenti, atau aku tembak. Kau lupa kekuatanku? Pikiranmu mengatakan, kau tak berani menembak. Buka benda itu, atau kalian semua akan mati hari ini. Lalu, apa kata pikiranku sekarang? Apa aku akan menembak? Sudah ku bilang, berani ke sini lagi. Kupatahkan kakimu. Sudah menyerah? Kau menyerah tidak? Menyerah, aku menyerah. Wilayah ini jadi milikmu. Kau meremehkanku. Seorang pahlawan tidak peduli pada makanan semut. Lakukan hal besar bersama kami. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku tidak ikut. Kalau ini MLM. Selamat datang, Pendeta Agung. Pendeta Agung, untuk apa kita kemari? Mengambil sesuatu yang penting bagiku. Sebuah tombak berlumuran darah, tapi sudah lama sekali. Aku tidak begitu ingat. Kalau begitu, izinkan kami mengambilnya untukmu. Iya. Gawat. Gawat. Tuan Jaya, silakan masuk. Haruskah aku memanggilmu Tuan Jaya atau Pendeta Agung? Itu tidak penting. Kau tahu apa mauku. Tapi sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan bosku. Aku pernah melihatmu. Kau rekan Dr. Bima. Bukankah kau sudah mati? Tunggu, kau bukan manusia. Kau adalah... Kau juga akan segera jadi sepertiku. Bukan Virgil. Aku akan memulihkan kejayaan kaum Dewa Matahari. Membangun kerajaan dewa di bumi. Ku ingin haspa dunia di luar sila rajaanmu. Setuju? Setuju. Kalau kau tidak tahu diri, kalau begitu, nyawamu akan berakhir di sini. Kau kira aku selemah dulu? Sekarang akan kutunjukkan padamu kekuatan Pendeta Agung kaum dewa. Kekuatan super, pengontrol waktu.
Tidak enak ya kehilangan kekuatan. Tombak berlumuran darah dewa ini. Ribuan tahun lalu bisa membunuhmu. Sekarang pun bisa membuatmu mati lagi. Kau yang memaksaku. Pendeta Agung, untuk apa kita ke sini? Pulang dan tidur. Waktunya sudah lewat. Kenapa dia belum datang? Dia tidak akan datang. Kirim prajurit dewa palsu. Tingkatkan konsentrasi darah dewa mereka. Kirim lebih banyak orang. Aku akan menghabisinya. Kau baik-baik saja. Aku tak akan mati, Ayah. Kalau begini terus, tidak akan berhasil. Carilah jalan keluar. Dia itu iblis. Dia tak pernah menganggap kita manusia. Aku tahu. Tapi kita butuh sedikit waktu lagi. Apa prajurit masih harus dikirim? Arena. Tapi mereka semua adalah saudaraku. Ayah mengadopsi kita sejak kecil. Tumbuh besar bersama. Sekarang aku harus mengubah mereka menjadi tumbal sekali pakai. Hatiku sakit. Lakukan saja apa katanya untuk saat ini. Aku akan cari jalan. Aku janji akan mengirim Zaki Fajar ke neraka. Henry Ken, Anda tidak apa-apa? Masuklah ke dalam. Carikan aku makanan berkalori tinggi. Aku perlu menyembuhkan diri. Baik. Pendeta Agung, ayo. cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Ya udah Pendeta Chong. Lindungi Pendeta Agung. Pendeta Agung, jaga dirimu baik-baik. Pendeta Agung, cepat pergi. Kau datang untuk menangkapku atau membunuhku? Menurutmu hal seperti ini perlu aku turun tangan? Aku datang untuk bekerja sama. Bekerja sama, membunuh Zaki Fajar bersama. Benar, bekerja sama, membunuh Zaki Fajar bersama. 3, 2, 1. Sebenarnya, aku adik seperguruan Dr. Bima. Dulu kami pernah meneliti bersama tentang peradaban Aztek kuno. Aku sudah tahu sejak lama Rania Juna anak angkatnya. Setelah Zaki Fajar membawa cairan itu, akulah yang mencari kesempatan sengaja membiarkan Rania Juna mencuri benda itu. Tidak mungkin. Kalian membunuhnya. Sampai kita ketchup. Kejar dia. Sudah dapat informasinya? Belum. Dia sangat misterius. Bahkan di dark web tak ada. Payah, perlu kuajari, tak ada info, tak bisa menangkap. Cepat tangkap dia sekarang. Sia-sia aku memelihara kalian.
Prajurit dewa palsu, terus tingkatkan. Benar, dia adalah Tuan Chandra. Teman kalian, Zaki Fajar. Dia tak mati saat jatuh ke perangkap. Dia mendapat kekuatan misterius, bisa memproduksi prajurit dewa palsu massal, dan dengan kekuatan tombak dewa. Dia bisa menekan kekuatanku. Prajurit dewa palsu yang dibuat Zaki Fajar. Semuanya adalah Tuan Chandra, anak yatim yang diadopsinya dulu. Mereka semua berwajah sama, dan hanya sekali pakai. Itulah sebabnya Tuan Chandra ingin bekerja sama dengan kita untuk menghabisi Zaki Fajar. Kembalikan bagian tubuh kaum dewa. Kembalikan padaku, dalam wujud sempurnaku. Tanpa bantuan kalian pun, aku bisa menghabisinya dengan mudah. Tidak bisa. Kau harus tahu, Setelah mendapatkan 2 tetes cairan itu, kau akan ditelan sepenuhnya. Bisa jadi kau akan berubah menjadi monster yang sangat kuat Tanpa rasa kemanusiaan. dan lebih mengerikan dari Zaki Fajar. karena kalian tidak mau memilih pilihan yang paling aman. Kita harus menjalankan rencana B. Tapi, rencana ini sangat berbahaya. Jika ada sedikit kesalahan, kita semua akan hancur. Jelaskan rencana B-mu. Jelaskan rencana B-mu. Jelaskan rencana B-mu. Hari ini listriknya kenapa begitu lemah? Katanya sebagian kabel sudah tua, sedang diperbaiki dan diganti. Apa orangnya sudah tertangkap? Sudah. Bawa dia kemar. Seribu taus. Lamtege ID bertempan di Hasad Agung. Dasar pencuri wibawa dewa. Wibawa dewa? Pecundang sepertimu berani mengaku dewa? Aku beri kau kesempatan. Tunduk padaku atau mati. Kau hanya bermimpi. Haha, pertunjukan yang hebat, tapi kalian semua bodoh. Aku rasa ide yang memberitahumu kelemahanku, kan? Benar sikin, pelayanku yang setia. Sebenarnya yang bodoh itu adalah kau. Lakukan sekarang. Kau pikir kami tidak tahu? Kekuatanmu bukan dari listrik. 1000 tahun lalu tidak ada listrik. Kekuatanmu hanya satu. Melahap. Karena kau suka melahap, aku akan biarkan kau melahap sepuasnya. Mau membuatku meledak, ini belum cukup. Kalian semua harus mati. Berapa lama lagi? 9, 8, 7. Penelitian terbaru Dr. Bima. Bom teknologi nano. Selamat menikmati. Cepat lari. Bagaimana keadaanmu? Ada apa denganku? Kau kehilangan banyak darah, ditambah kekuatanmu mengamuk. Kau saja mati. Kamu dan Rania Juna menyelamatkanku?
Kamu menyelamatkan dirimu sendiri karena kekuatan misterius dalam tubuhmu. Dia juga tidak mau mati. Dia menghabiskan energi agar kamu hidup. Jadi ada dua kabar baik. Pertama, kekuatan itu kehabisan energi. Pengaruhnya pada otakmu telah berhenti total. Asal tidak diaktifkan lagi, kamu akan aman. Kedua, karena pengaruhnya berhenti, meski kekuatanmu masih ada, efeknya jadi sangat lemah. Bisa dibilang tak berguna, jadi kamu sudah boleh pulang. Ini peninggalan mantan suamiku. Kamarnya besar dan luas. Barang-barang di sini terserah mau kamu apakan. Halo mantan suami. Kamu pulang? Aku pulang di saat yang tidak tepat ya. Aku kira kamu sudah pergi. Jadi kamu mau menilap uangku, uang sewa dan deposit, lalu menyewakannya ke orang lain kan? Kamu lebih licik dari rentenir. Kali ini kamu pulang jangan seperti dulu lagi. Bawa pulang perempuan tak jelas. Tidak akan lagi. Katakan, malam ini kamu mau makan apa? Aku masakan untukmu. Anggap saja pesta penyambutanmu. Baik sekali, aku mau semur daging asam manis crispy, tumis usus pedas, dan hey. Stop. Kenapa daging semua? Memangnya kamu makan rumput di sana? Tidak boleh. Dia tidak boleh makan yang berminyak. Siapa? Buka mulutmu. Makanannya sudah habis. Kenapa masih ada yang belum pulang? Jangan menyindirku. Kamu juga belum pulang kan? Hei, ini rumahku. Ini rumahmu. Oh. Jaya Pratama, tidur di ruang tamu. Jaya Pratama. Sini. Rasanya tidak pantas, kita kan baru kenal. Dokter Bima menyuruhku melindungimu. Jangan lupa, penelitian masih berlanjut. Lagi pula, Dokter Bima memintamu untuk lebih sering menggunakan kekuatanmu. Pastikan energinya tetap aktif. Lain kali kalau kamu berani masuk kamar ini lagi. Percaya tidak, aku akan mematahkan kakimu yang ketiga. Keluar! Kamu? Lihat sendiri hasil kerjamu. Aku berharap karyamu luar biasa. Ternyata, hasilnya sampah. Kamu tahu proyek ini sangat penting bagiku? Kamu memberiku sampah seperti ini, pergi. Baik. Jaya Pratama sudah kembali. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Baik. Ingat, panggil Jaya Pratama masuk. Baik. Pak Luhut, silakan duduk. Kudengar Pak Luhut akan jadi direktur utama grup Raya. Bukan begitu. Belum diumumkan secara resmi. Mari kita bahas pekerjaan dulu. Semoga proposal perusahaan Anda kali ini bisa membuatku terkesan. Kali ini bicaramu tidak akan berguna. Aku yang bilang. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Baik, silakan mulai. Pak Luhut, lama tidak berjumpa. Aku bahkan belum bicara apa-apa. Anda sudah bilang proposalnya jelek. Apa itu tidak keterlaluan? Tadi aku teringat ekspresi Pak Luhut, jadi ingin tertawa. Ekspresinya cepat sekali berubah.
Menarik sekali. Jaya Pratama, kamu hebat. Jaya Pratama, berjanjilah padaku. Jangan menghilang tiba-tiba lagi, ya. Jaya Pratama, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Nona Seno, aku hanya orang biasa. Jangan begini. Aku tidak peduli. Hanya kamu yang bisa memberiku perasaan luar biasa. Terimalah aku, Jaya Pratama. Terimalah aku, Jaya Pratama. Pak Luhut, silakan duduk. Kudengar Pak Luhut akan jadi direktur utama grup Raya. Bukan begitu. Belum diumumkan secara resmi. Mari kita bahas pekerjaan dulu. Semoga proposal perusahaan Anda kali ini bisa membuatku terkesan. Kali ini bicaramu tidak akan berguna. Aku yang bilang. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Baiklah, mari kita mulai. Yo, orang tua ini lagi. Kamu masih berani datang. Tunggu saja pembalasanku. Jaya Pratama, dasar tidak berguna. Kamu merusak proyekku. Pergi. Oh, hai. Coba saja robek. Akhirnya kita berhasil. Kekuatan ini sangat memikat. Kamu tidak menemani si Ratu Es itu, malah dengan janda sepertiku, mengobrol di dapur. Kak Hendra, kamu menyindirku ya? Kamu sudah repot-repot memasak untukku. Masa aku pura-pura tidak lihat? Memangnya aku ini raja? Aku tidak bisa memasak. Hanya bisa menemanimu mengobrol. Mulai bicara sembarangan lagi. Lihat, akan kubungkam mulutmu. Dia sudah datang khusus memasak untukmu. Kenapa tidak kamu temui? Aku tidak mau. Aku lebih suka berada di tempat yang tenang, menikmati asyiknya membaca. Sejak kapan? Baca komik. Disebut membaca? Kenapa ada dua? Mana yang asli? Gawat. Jaya Pratama. Jaya Pratama. Tunggu. Aku hampir menang. Kelorkon. Kamu pakai kekuatan super lagi. Dengar, Aku hampir kalah game. Markasku diserang. main game terus. Rasakan. Beraninya mengerjaiku, beraninya mengerjaiku, beraninya mengerjaiku, beraninya mengerjaiku. Coba jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kalau harus dijelaskan, semuanya berawal dari sebotol jus. Kalau harus disimpulkan, intinya lembur itu berbahaya. Semua yang dia katakan benar. Luar biasa, seperti di film. Sulit dipercaya. Luar biasa? Penulis mana yang berani menulis ini? Pasti dihujat habis-habisan. Hei, sebenarnya kamu tidak usah terlalu memikirkannya.
Dr. Bima akan segera menyempurnakan teknologi pemisahan. Kamu akan bisa hidup normal lagi. Teknologi pemisahan sel akhirnya berhasil. Selamat kakak seperguruan. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku yang membukakan pintu. Kenapa? Ayah. Mega, di mana Dr. Bima? Titi. Dokter melakukan eksperimen sampai jam 5 pagi. Dia baru saja tidur. Oh. Permisi dengan Ibu Hendra. Iya, saya sendiri. Anda siapa ya? Saya hanya jasa titip. Tuan Jaya Pratama meminta saya untuk mengundang Anda ke sebuah acara. Dunia sudah segila ini ya. Jadi jasa titip pakai mobil mewah? Baiklah. Silakan naik ke mobil. Gawat. Dr. Bima? Rania Juna. Dr. Bima? Gawat. Maafkan aku kakak seperguruan, harus membawamu ke sini dengan cara ini. Di mana yang lain? Tenang saja kakak seperguruan, aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya mengambil apa yang aku mau. Sudah berapa lama kamu merencanakan ini? 35 tahun. Saat itu aku baru lulus, Anda sudah menjadi ahli biofarmasi yang sangat terkenal. Sejak saat itu, aku tahu hanya kamu yang bisa membantuku menyelesaikan rencana ini. Anak yatim piatu. Akan kupukul kau. Tahu kenapa aku memukulmu? Karena aku suka. Sayang, jangan menangis. Kakak tidak sakit sama sekali. Makan permen ini, kamu pasti senang. Aku mau ayah dan ibu. Aku mau ayah dan ibu. Ayah dan ibu menunggu kita di surga sana. Sudah, Dek. Setelah makan permen ini, kakak akan membawamu. Menemui ayah dan ibu ya? Iya. Anak baik, ikutlah denganku, aku akan memberimu hidup baru. Kemudian, aku baru dengar kalau Tuan Chandra tidak hanya menyelamatkan aku dan adikku, dia juga mengadopsi banyak anak yatim piatu. Bagi Muhammad adalah satu-satunya Tuhan yang nyata. Itu nisbawa rencanamu. Mega sengaja membiarkanku. Pergi ke reruntuhan Aztec? Benar, dulu sekali aku menemukan sebuah benda, prasasti Aztec, tertulis di sana. Jika kita menemukan warisan pendeta agung, kita bisa menciptakan kembali yang kuat, setia, dan tak kenal takut. Prajurit elang. Lalu suatu hari, seseorang bernama Zaki Fajar mendanai semua penelitianku. Dia mengirim kami ke hutan Amerika Selatan. Saat aku mendapatkan cairan misterius itu, kau menyuruh orang untuk mencurinya.
Benar, tapi aku tidak menyangka cairan misterius itu selain bisa menciptakan versi mentah dari prajurit dewa palsu, aku tak menemukan kegunaan lainnya. Jadi engkau suruh Rania Juna mencurinya lagi? Aku akan melanjutkan penelitiannya. Benar, rencananya sempurna sampai di situ. Sayangnya, dialah variabel pertama. Lalu variabel kedua. Zaki Fajar kembali dengan kekuatannya. Hahaha, kakak perguruan memang hebat, cerdas sekali. Hanya dalam waktu singkat, kau bisa menebak semua rencanaku. Selebihnya, kalian sudah tahu. Tak perlu kujelaskan lagi. Hoyo menangkap kami. Untuk mendapatkan sesuatu. Dari dalam tubuh anak ini. Sudah kubilang, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Selama kau dan Tuan Jaya bekerja sama, aku jamin tak ada sehelai rambut pun yang terluka. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Siapapun yang menghalangiku harus mati. Bagaimana, Tuan Jaya? Teknik ini baru berhasil di lab. Aku tak bisa jamin langsung berhasil. Mungkin butuh beberapa kali percobaan. Tenang saja, kakak. Aku percaya pada kemampuanmu. Lakukan saja sesukamu. Tapi kalau kau sengaja membuatnya gagal, aku tak bisa menjamin keselamatan semua orang. Gagal. Lanjutkan. Gagal lagi. Lanjutkan. Eksperimennya gagal total. Jangan takut, aku memberimu infus glukosa pekat. Ini akan membantumu pulih. Surat dari Dr. Bima untukmu. Setelah infus habis, kau boleh pergi. Ada mobil di gerbang depan, kuncinya ada di dalam. Tangkinya penuh. Ingat, jangan pernah kembali. Tuan Jaya setelah membaca surat ini, Pergilah sejauh mungkin. cari tempat yang tak ada seorang pun mengenalmu. Sembunyikan identitasmu. Jalani sisa hidupmu dengan tenang. Dari awal hingga akhir, Kau adalah orang yang tak bersalah. Kau seharusnya tidak terlibat. Setelah eksperimen berhari-hari, Aku bisa pastikan satu hal. Adik perguruanku. Sudah bukan lagi manusia biasa. Dengan suatu cara, Dia mewarisi kemampuan melahap. Melahap milik Zaki Fajar. Kaulah target lahapan dia selanjutnya. Jika dia berhasil, Kita semua akan menjadi budaknya. Ini mungkin surat terakhirku. Jangan coba-coba balas dendam untukku. Lain kecuali. kau pergi ke laboratorium untuk mengambil. Apa yang harus diambil di lab? Jangan-jangan Sobat, bisa kita bicara sebentar? Kalaupun kau mau memakan otakku, bisakah kau bantu aku selamatkan seseorang dulu? Kalau setuju, anggukkan kepalamu. Di mana dia? Di mana Jaya Pratama? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Apa aku terlalu baik padamu hingga kau jadi salah paham? Aku benar-benar tidak tahu. Katakan padaku. Kalau tidak kau tes diriku akan ada datang habisi. Mereka berdua masih keras kepala. Baik. Kuharap kau tetap sekeras ini nanti. Berikan pisau itu padaku. Kau tidak dengar aku bicara? Ada orang di rumah? Syukurlah kau kembali. Aku suka orang sepertimu, anak muda yang setia kawan. Serigala, bawa Tuan Jaya ke meja eksperimen. Tak perlu repot-repot, aku datang sendiri. Hahaha, sudah kuduga bentuk sempurna. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, akulah yang menulis surat itu dan Mai yang memberimu infus. Mai, katakan sesuatu pada Tuan Jaya. ini surat dari Dr. Bima untukmu. Setelah infus habis, kau boleh pergi.
Ada mobil di gerbang depan. Kuncinya ada di dalam. Tangkinya penuh. Ingat, jangan pernah kembali. Ternyata kau memang heroik dan bodoh. Karena kau sudah kembali, ayo kita mulai. Aku sudah tidak sabar. Tunggu. Ada apa ini, Jaya? Kau sudah menjadi bentuk sempurna. Jadi selama ini hanya sandiwara, kau tak pernah berpikir aku akan berhasil? Hahaha. Benar, semua ini hanya persiapan agar Tuan Jaya bersedia menjadi bentuk sempurna, karena hanya jika dia rela menyatu, kekuatannya akan mencapai puncaknya, dan aku bisa melahapnya dengan lebih nikmat. Tuan Chandra pernah dengar sebuah pepatah. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana licik itu sia-sia. Percuma, di tubuh mereka berdua sudah ditanam bom nano dikendalikan oleh AI. Cukup dengan satu perintah dariku, mereka akan meledak seperti kembang api. Jadi aku hanya perlu lebih cepat darimu. Aku hanya ingin membawa orang pergi. Selama kalian tidak menghalangiku, tidak akan ada masalah. Aku tak akan membiarkanmu pergi, kecuali kau langkahi dulu mayatku. Aku tidak ingin membunuh, jangan paksa aku. Coba saja bunuh aku. Biar kulihatkan kekuatan asliku. Biar kulihatkan kekuatan asliku. Lahap semuanya. Jangan melawan lagi, biar aku melahapmu agar penderitaanmu berkurang. Bagaimana kau bisa yakin? Aku tidak sengaja terluka. Selesai, semuanya sudah berakhir. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Jefrakan, dia kan kami. Biar aku yang menanggungnya. Pergilah, jangan pernah kembali lagi. Tidak. Aku tidak terima kekalahan. Aku pasti bisa berhasil. Kekuatan, aku butuh kekuatan. Berikan kekuatan kalian padaku. Kau yang membesarkannya. Kenapa kau lakukan ini? Aku yang memberimu hidup baru. Sekarang akan kuambil kembali. Itu sangat adil. Kemarilah, menyatulah denganku, kita akan kuasai dunia bersama. Kalau begitu mati saja bersama. Jaya Pratama. Jaya Pratama. Jaya Pratama. Jaya Pratama? Jaya Pratama. Di mana Jaya Pratama? Ini. Meski kubuatkan makam simbolis untukmu, aku yakin kau masih hidup. Kamarmu masih kusimpan. Ingat, jangan lupa bayar sewa. Kau anak yang baik. Kau bersaudara dunia. Dasar kamu. Kalau lembur, ingat. Jangan beli jus lagi. Terlalu berbahaya. Hei orang tua, kami sedang butuh uang. Bagi sedikit dong. Uangku habis di dalam. Lain kali, kuajak kalian, ya? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau masuk sekarang. Saudara-saudara, serang. Bos! Kak Hendra, hari ini kita makan apa? Semur daging saja. Jaya Pratama suka itu. Tidak, aku mau daging asam manis crispy. Jaya Pratama? Jaya Praca Pratama? Asli, bukan palsu. Jaya Pratama?